tepung yang saya pegang ini. Kualitasnya campurannya banyak ini. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube HT, dan untuk kali ini saya akan berbagi tentang tip perawatan bagi pemula yang ingin terjun di peternakan kelas domba, terutama di materi breeding maupun penggemukan, supaya cepat untung, cepat beranak banyak, mudah gemuk, sehat. Bisa teman-teman simak seperti kali ini di bagian depan saat pemberian pakan komboran. Dan untuk komboran kali ini sedikit berbeda lagi, ada beberapa tambahan yang tentunya kegunaannya pertama bisa bikin gemuk, bikin kenyang, meningkatkan berat badan ataupun ADG BB lebih cepat maksimal, postur badannya lebih kelihatan montok berisi, dan tentunya disukai dari ternak dombanya. Ini saya sepil absen lagi ini. Ini di bagian depan ini ada yang makan 4 ekor. Yang satunya makannya di bagian sebelah sana. Lokasi kelas untuk pakan hijauan. Di sini ada 2 tempat untuk lokasi pakannya, yaitu dipisahkan supaya lebih enak aja, mengurangi intinya kotoran, mengurangi kotoran prapen. Untuk di bagian depan ini lebih luket kembali, lebih teksturnya komboran lebih padat, airnya nggak begitu banyak banget. Nanti akan saya sepil untuk jenis pakan komboran tambahannya. Kita sepil deritan ke bagian sebelah sini. Ini materi breeding pejatan 1 dari tes L, peranakan dari domba lokal dan tes L. Hasilnya seperti ini. Ini masih posisi birahi ataupun masih dalam kondisi dikawinkan secara bertahap. Kalau untuk di bagian sebelah sini, ini yang bocil-bocilnya, cempe dombanya. Yang kangen-kangen sama bocil-bocilnya ini saya sepil kembali. Ini yang usia 1 bulanan lebih, sekarang lebih ya sudah mulai makan komboran suka. Ini seperti ini. Ini agak nggak sampai nih, biar lebih sampai. Nih kita dekatkan seperti ini. Ini diaduk menggunakan alat bantu cetok biar kualitas komborannya lebih tercampur merata. Ini yang bocilnya lagi kulit. Ini juga imut. Dan yang satunya di bagian sebelah sana yang ya masih sekitar 20 harian, dah hampir 1 bulan kurang dikit, kurang 10 harian. Salah satu pakan andalan yang disukai ke semua ternak, terutama untuk ternak domba ini bono. Ini campurannya sangat banyak sekali, kandungan gizi, protein, kalsium, ataupun yang tentunya untuk domba-domba kurus bisa menggunakan jenis tepung yang saya pegang ini. Kualitasnya campurannya banyak ini. Ini ada dari kulit kopi, kulit kedelai, kemudian kulit kacang hijaunya juga, kedelainya juga, kemudian dari beras, jagung, kemudian dari gandum. Pokoknya ada sekitar campurannya itu, kalau nggak salah kalau ini lebih dari 10. Ada sekitar 12 campuran yang terutama dari campuran biji-bijian, tepung-tepungan. Ada dari jenis tepung gaplek ataupun tepung singkong. Dan untuk biayanya ini per karung dengan beratnya ada sekitar 50 kiloan, dihargai ya cukup lumayan, 200.000. Beratnya 50 kilo. Tapi ini kalau pemberiannya teratur, ada campuran pakan lainnya, itu lebih hemat bolo, lebih hemat. Biasanya untuk pemberian dari komboran diaplikasikan banding 2 ataupun 3, jadinya ampas tahunya 2 mangkok, dan untuk konsentratnya 1 mangkok. Ataupun jenis dari konsentrat nih, fermentasi nih.
Untuk biayanya itu 200, tapi kalau untuk per kilo itu biasanya ya mencapai 10.000 15.000-an bolo ini. Ini konsentrat fermentasi ataupun penggemukan, konsentrat penggemuk untuk domba. Bikin gemuk, bikin berbobot, mantul, yang tentunya juga lebih mudah untuk pemberian ataupun pembuatannya ya bolo. Tinggal kita campurkan dengan air mineral. Ini bahan yang kedua. Dan untuk bahan yang ketiga ini bolo, bahan yang ketiga ini manfaatnya lebih bisa memadatkan bolo, memadatkan kualitas daging, kemudian juga bisa bikin kenyang ini bolo. Ini bisa membuat ternak domba itu lebih kenyang, biaya lebih ekonomis. Ini mencapai ya tidak sampai 4.000, sekitar paling mahal sekitar 3.000-an. Pokoknya 2.000 3.000 sudah bisa memanfaatkan dari bahan yang ketiga ataupun bahan terakhir, berupa dari bekatul dedak padi. Ini kualitasnya sih lumayan halus, jadinya harganya berbeda. Kualitas halus harga lebih mahal dikit, sedangkan kualitas kasar harganya ya ekonomisan, sekitar 1.200 sampai 1.500. Ya cukup ekonomis bro untuk diterapkan kelas pemula. Tapi kalau buat pemula nggak kuat untuk membeli jenis pakan penggemuk ini, bisa teman-teman menggunakan pakan-pakan yang harganya di bawah 10.000-an ya bro. Seperti dari beras jagung biasanya ya sekitar 7.000 yang beras jagung. Kemudian teman-teman bisa campur dengan jenis dari kasut, dele ataupun cetem, itu ya juga harganya mulai 55 hingga 6.500 juga bagus kalau pengen menggunakan pakan yang lebih ekonomis. Di sini saya sepil pakan-pakan yang andalan yang diterapkan di kandang yang saya perlihatkan tadi, yang hasilnya juga sudah sangat terbukti gemuk-gemuk, kemudian lahap disukai juga, dan kandungan gizi tersedia, karbohidrat dan semuanya pokoknya lengkap. Ini bahan yang pertama ini bisa bikin kenyang, mengembang untuk postur badannya, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari kedelai yang sudah halus, ampas tahu. Untuk biayanya per karung untuk daerah sini 15-an ribu, sedangkan kalau belinya menggunakan metode fermentasian itu 80 ribuan, pokoknya di bawah 100.000. Cuma tahan perawatannya. Kalau untuk komboran yang teman-teman siapkan, yang bisa membuat bikin kenyang gemuk, berbobot, BBAD naik, ampas tahu atau dari limbah kedelai, bekatul dari limbah jenis limbahnya itu padi ataupun kulit padi, dan yang terakhir ketiga itu dari konsentrat penggemuk. Konsentrat penggemuk itu variasi banyak sekali campurannya bro, dari berbagai bahan-bahan berkualitas, yang terutama ya terbuat dari biji-bijian yang sudah diselip, dihaluskan, tapi bisa diberikan secara bertahap setiap hari ataupun 1 minggu berapa kali. Tapi yang paling bagus kalau pemberian komboran setiap hari, bisa dikombinasi dengan pakan hijauan sebagai pakan penambah nafsu, ataupun pakan hijauan itu sebagai ya supaya dombanya itu enggak jenuh diberi komboran saja, tapi kita juga memanfaatkan pakan-pakan hijauan untuk diberikan ke ternak dombanya. Ini saya sepil untuk pakan hijauannya, tak sepil di lokasi bagian sebelah sini nih bolo. Ini lokasi tempat pakanan khusus pakan hijauan. Ini dipisah supaya ya kualitas kambingnya itu lebih teratur, mandiri. Lokasi bagian sebelah sana komboran, bagian sebelah sini pakan hijauan. Dan untuk pakan hijauannya ini mengandalkan dari rumput paicong ataupun gajahan
yang kualitasnya itu ndak begitu kaku, kualitas daunnya itu lebih lentur. Ada yang keluar bocilnya bolo, itu yang usia 20 harian. Makanya lahap. Yang tadi ini pejantannya di sana makan kuburan, setelah agak kenyang walaupun belum kenyang sempurna, pindah ke lokasi hijauannya. Ini salah satu cara tip untuk pemula bisa meniru. Beberapa pakannya nanti akan sudah saya perlihatkan. Untuk perawatan kandang, pola kandang ya seperti di bagian depan ini. Untuk pola kandangnya, panggung yang bocilnya udah mulai makan, yang kecil-kecil. Ini sepil bagian depan jantan ya. Pembersihan secara berkala, 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Ini kohinnya akan mengalir ke bawah, lebih tepatnya pindah ke bagian sebelah sana, di bagian akhir. Di sini nanti akan lebih bersih, terutama ya, menghindari supaya tidak tersumbat secara berkala pembersihan bawah kandang. Seperti ini. Ini dan bersih banget loh.